Oke, kita lanjut. Jadi diceritakan bahwa di kitab Syitu itu bahwa Musa harus meninggalkan Mesir dari kota itu ke tanah yang telah dijanjikan, gitu ya. Musa adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Maka dia melakukan praktek yang sekarang itu disebut sebagai one man management. Ya, karena kemarin itu hanya dia yang memutuskan semuanya, begitu ya. Apapun masalah yang terjadi mengenai pengikutnya, Musa lah yang harus menyelesaikan. Hanya dia yang bisa memutuskan, baik mengenai penguburan, makanan, tempat tinggal, perawatan, perkawinan dan lainnya, semuanya Musa yang memutuskan. Maka akibatnya ialah Musa harus melayani pengikutnya yang ribuan banyaknya. Jadi sehari-hari dia ditunggu oleh barisan panjang yang antriannya untuk mendapatkan keputusan dari dia. Akhirnya ia merasa terbeban, bebannya sangat berat. Itu perjalanan selama 30 tahun itu, namun dapat mencapai kota itu jaraknya harus mencapai 240 mil itu. Jadi melihat situasi seperti itu, kita bicara tentang sejarah ini. Mertuanya Musa yang bernama Jethro memberi nasihat-nasihat yang perlu diadakan reorganisasi. Nah, awalnya organisasi ini namanya kan one man management, tapi mertuanya Musa memberi nasihat-nasihat untuk diadakannya reorganisasi, pendelegasian wewenang, pembagian kerja, keputusan-keputusan penting dan vital saja yang harus diputuskan oleh Musa. Keputusan rutin yang tidak penting delegasi kepada orang-orang bawahannya yang diangkat menjadi kepala-kepala rombongan atau kepala-kepala kelompok, yaitu kepala 1000, kepala 100, kepala 50 dan kepala 10 orang. Jadi ada orang memimpin untuk 1000 kepala, ada orang memimpin untuk 100 kepala, ada orang memimpin untuk 50 kepala, dan ada orang memimpin untuk 10 orang, 10 kepala gitu. Jika kita ke negara kita sekarang, mungkin Musa itu bisa dikatakan presidennya gitu. Terus di bawah presiden itu ada apa? Ada menteri-menterinya. Terus di bawahnya itu ada apa lagi? Untuk pemimpin-pemimpin daerahnya gitu ya. Setelah ada pemimpin pemerintahan pusat, ada pemimpin daerahnya. Ada gubernurnya ya. Di bawah gubernur ada pemimpinnya lagi untuk memimpin orang yang lebih sedikit lagi, yaitu ada wali kotanya atau ada bupatinya. Itu pemerintahan yang di bawah dari provinsi gitu ya. Pemerintahan tingkat 2. Tingkat satunya ada di provinsi, tingkat 2-nya ada di kota, radia, dan di kabupaten gitu ya. Di bawahnya ada lagi pemimpin untuk orang-orang yang lebih sedikit lagi, ada di kecamatan, ada di lurah, ada di RT, dan ada RW, dan ada kepala desa gitu ya. Itu yang dipakai diterapkan kita sekarang gitu ya. Jadi mertua tadi menempatkan dirinya sebagai konsultan gitu. Dan mungkin ini konsultan yang pertama kali yang ada di dunia atau di manajemen gitu ya. Musa setuju dengan konsultannya itu atau bapak mertuanya itu. Hasilnya ternyata menakjubkan gitu ya. Jarak dari El ke Shittim yang 140 mil sisanya ditempuh hanya dalam 9 bulan saja gitu. Bandingkan dengan 240 mil yang ditempuh sebelumnya harus berjalan selama 39 tahun, karena manajemen itu hanya dikendalikan oleh satu orang saja atau one man management gitu. Sedangkan jarak yang 140 mil itu hanya dalam 3/4 tahun saja. Jadi di Indonesia juga banyak teori-teori manajemen yang asal lampau ya, hasil kreasi masyarakat atau manusia Indonesia dengan manajemen yang diduga baik sekali. Istilah itu contohnya seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Prambanan dan lainnya. Juga berhasilnya Patih Gajah Mada dalam persatukan Nusantara, Kerajaan Sriwijaya, Sultan Agung dan lain-lainnya gitu ya. Namun peninggalan manajemen besar yang berwujud teori-teori tertulis rupa-rupanya belum ditemukan. Hanya beberapa saja yang tertulis dalam cerita wayang,
hikayat-hikayat, dan ada istilah yang lainnya. Itu singkat sejarah manajemen ya. Jadi kita melihat jauh ke belakang gitu ya, dan itu tertulis di sejarah yang ada di kitab-kitab suci. Oke, untuk saat ini saja dulu. Kita sudah bicara apa definisinya, dan kita sudah bicara tentang sejarahnya seperti apa gitu ya. Nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.